way every day goes. Every time we've been in control. Baik, perkenalkan, nama saya Theo Firdaus, NPM saya 24510100241. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wakalah dan dasar hukum wakalah. Jadi yang pertama itu pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, yaitu perlindungan, al-hifz, kemudian penyerahan, at-tawis, atau memberi kuasa. Wakalah berasal dari wajan, wakalah yakilu waklan, yang berarti penyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga memiliki arti at-tawid, yaitu artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam fikih, wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong-menolong antar pribadi. Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beriktikat, baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Kemudian menurut mazhab Hanafi, al-wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Menurut mazhab Walikiyah, al-wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Menurut ulama mazhab Syafi'i, al-wakalah adalah pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup. Ungkapkan selagi hidup dalam definisi ini menunjukkan ada perbedaan antara al-wakalah dengan wasiat. Merujuk pada pendapat yang ada, maka al-wakalah adalah akad pemberian kuasa dari seseorang muwakil kepada penerima kuasa wakil untuk melaksanakan suatu tugas taukil atas nama muwakil pemberi kuasa. Di dalam akad wakalah, meskipun ia merupakan salah satu dari tolong-menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Hukum asalnya bahwa dalam wakalah, wakil bersifat jais, boleh atau boleh. Dalam menerima perwakilan, maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari muwakil sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakalah. Wakalah dipraktekkan berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ayat Al-Quran landasan wakalah adalah surat An-Nisa ayat 35, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Wa in hiftum sikoko bainihima faba'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira, yang artinya, jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi tauhid kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat tersebut memberi pesan tersurat tentang perkenankannya mengangkat seorang wakil dari masalah keluarga. Ayat tersebut membicarakan tentang perselisihan keluarga dan Al-Quran mengisyaratkan untuk mengangkat hakim atau wakil dari keduanya untuk memperjelas permasalahan pernikahan mereka dan mencari jalan keluar yang terbaik. Saya Anam Jayanti dengan NPM 24510100082 akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu rukun dan syarat wakalah. Nah, jadi supaya akadnya itu sah, bisa sesuai dengan syariat Islam, kita perlu memahami rukun dan syarat wakalah ini. Rukun ini adalah unsur pokok yang harus ada seperti pihak yang berakad, objek kuasa, dan lafal akad. Nah, sedangkan syarat adalah ketentuan agar rukun itu sah dan bisa dijalankan, seperti harus berakal, rela, dan urusannya boleh diwakilkan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun wakalah hanyalah ijab dan qabul saja, tapi
Tapi jumhur ulama berpendapat yang lain. Mereka berpendirian bahwa rukun wakalah itu ada al-wakil atau orang yang memiliki kekuasaan atau mewakilkan kekuasaan. Yang kedua, al-muwakil, orang yang menerima amanah atau perwakilan. Yang ketiga, al-muwakil fih atau objek atau sesuatu yang bisa diwakilkan. Bisa harta benda, surat, tugas, amanah, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat, zikot ijab, yaitu ucapan serah terima seperti ijab dan qabul. Nah, untuk syarat wakalah ini adalah ketentuan agar rukun-rukun itu semua sah dan dapat dijalankan sesuai dengan syariat yang berlaku. Yang pertama, syarat dari al-wakil itu adalah orang yang memberikan amanah atau memiliki kekuasaan adalah orang yang berakal sehat. Maksudnya tidak dalam keadaan gila. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Kemudian sukarela, maksudnya tidak ada paksaan, memiliki hak yang terhadap perkara dan dikuasakan. Kemudian syarat al-wakil atau penerima kuasa, yang pertama itu harus berakal atau muayyiz, kemudian dapat dipercaya, selanjutnya mengetahui tugas yang diberikan. Nah, yang ketiga, syarat dari al-muwakil fih atau urusan yang dikuasakan atau diwakilkan. Untuk ketentuannya, objeknya itu harus jelas, bentuk dan ruang lingkupnya, memiliki manfaat secara hukum seperti akad jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Kemudian syarat dari zigot atau lafal akad, terdapat ijab dari pembeli kuasa atau pemberi kuasa dan qabul dari penerima kuasa. Hukumnya jelas, tidak mengandung syarat yang merusak, akad dilakukan dalam satu majelis seperti serah terima langsung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Masuri Putri dengan NPM 24510101059. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakalah al-khosa dan al-wakalah al-ammah. Jadi wakalah al-khosa adalah wakalah yang dimana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkan, seperti mengirim barang berupa pakaian. Dan al-wakalah al-ammah adalah wakalah yang dimana pemberian wewenang bersifat umum karena tanpa adanya penjelasan yang terperinci, seperti berikan aku komputer apa saja yang kamu temui. Kemudian al-wakalah al-ammah dibedakan menjadi dua, yaitu al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah al-mutlaqah. Al-wakalah al-muqayyadah adalah wakalah yang dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualkan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 110 juta jika kredit. Dan al-wakalah al-mutlaqah adalah wakalah yang dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat dan akidah tertentu. Misalnya, jualkan mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Jadi, akad wakalah ini memiliki hikmah akan kepedulian dan saling bertolong-menolong antara sesama pada kondisi tertentu. Sebab tugas dan tanggung jawab urusan seseorang terkadang membuat tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul di luar kemampuannya. Maka mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu memberikan faedah dan kebaikan. Nama saya Gina Rona Aziza, NPM 24510101131. Berakhirnya akad wakalah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan akad ini berakhir. Yang pertama adanya al-fas, pembatalan kontrak. Al-wakalah adalah jenis akad jaiz min atrafaya, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika al-muwakil memutus al-wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat, maka status al-wakil sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal tersebut berlaku baik al-wakil hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila al-wakil sampai terlanjur melakukan tasharuf, maka dinilai batal.
meskipun al-wakil belum mengetahuinya. Yang kedua itu cacat kelayakan tasyarufnya, yaitu ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan syafih, cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas, cacat karena harta tidak setimpal dengan beban utang, atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak. Yang ketiga itu hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa. Al-muwakkil. Hilangnya kepemilikan atau hak membuat akad wakalah ini menjadi berakhir. Hal ini terjadi ketika al-muwakkil misalnya menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan. Saya Anggun Astria Putri dengan NPM 2451010079. Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah. Dalam aplikasi wakalah perbankan syariah, praktek wakalah dapat diketahui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun perbayaran. Antara lain, yang pertama, clearing. Clearing merupakan proses penagihan warkat bank yang dilakukan oleh bank di dalam suatu wilayah. Clearing tertentu untuk menyelesaikan transaksi antara nasabah mereka. Inkaso merupakan proses penagihan wakaf bank yang dilakukan oleh bank yang berada di luar wilayah clearing untuk menyelesaikan transaksi antara nasabah mereka. Transfer adalah transaksi kiriman yang antara bank dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri. Commercial Documentary Collection merupakan transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan dan dokumentasi ekspor maupun impor sehubungan dengan pembukaan leave of credit import oleh nasabah suatu bank. Financial Documentary Collection adalah jasa penagihan diberikan bank kepada nasabah untuk wakaf yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah. Pada transaksi di atas, pihak bank berfungsi sebagai wakil dari nasabah untuk bertindak atas nama dan berkepentingan nasabah melakukan penagihan. Jika penagihan tidak berhasil, maka pihak bank tidak dapat dituntut tanggung jawabnya. Namun biasanya pihak bank akan membantu menelusuri informasi yang tepat dan memuaskan nasabah. Untuk itu, nasabah membayar biaya sesuai dengan yang dikeluarkan bank dalam menelusuri permasalahan yang timbul atas pelaksanaan wakalah.